Baik, selamat sore. Perkenalkan saya dari pada kesempatan ini saya akan pemaparan tentang dan kebetulan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara orang satu dengan kebutuhan dan kebutuhan berbeda. Metode yang digunakan adalah metode survei dalam pendekatan kuantitatif asosiatif. Data dilakukan menggunakan Google dan disebarkan kepada 30 responden pelajar. Variasi bebas X dalam penelitian ini adalah sedangkan variasi Y adalah analisis data dapat statistik deskriptif ini dan diferensial dalam metode korelasi tersebut. Dia berdasarkan komunitas dalam dengan standar deviasi 351.000. Sedangkan rata-rata pengeluaran top up adalah 83.000 per bulan dengan standar deviasi 85.000 sekian. Hasil uji korelasi person product moment diperoleh nilai R sama dengan 0,804 dengan T hitung 7.158 dan T tabel sama dengan 5.008. Pada taraf signifikasi 0,05 karena T hitung lebih besar dari tabel maka H0 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikasi antara 0,1 tabel dengan pengeluaran top up game online bagi pelajar dengan kekuatan korelasi tergolong kuat. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,6 menunjukkan bahwa 4,66% variasi pengeluaran top up dapat dijelaskan oleh maksud. Lanjut, pendahuluan. Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa perubahan signifikasi dalam gaya hidup masyarakat, khususnya kalangan pelajar. Salah satunya dapat yang paling terasa adalah meningkatkan popularitas online sebagai sarana hidup utama. Berbagai platform game online seperti Mobile Legends, Mobile, Free Fire, Roblox, dan lainnya. Ini telah menjadi bagian tak terpisah dan dari kehidupan sehari-hari para pelajar. Fenomena yang menarik dari dunia game online adalah adanya sistem monetisasi berupa top up atau pembelian item virtual menggunakan uang nyata. Top up game online memungkinkan pemain untuk mendapatkan karakter, senjata, kostum, atau keunggulan tentunya. Dalam permainan ini mendorong pada para pelajar untuk mengeluarkan sebagai dari uang saku mereka demi memenuhi kebutuhan dalam game. Uang saku merupakan sumber utama keuangan bagi sebagian besar pelajar. Besar kecilnya uang saku yang diterima setiap bulan tentunya bertambah pada pola pengeluaran, termasuk pengeluaran untuk tempat game online. Diduga terdapat hubungan antara jumlah uang saku yang diterima dengan besarnya pengeluaran untuk tempat game, di mana semakin besar uang saku yang diterima, semakin besar pula pengeluaran. Korelasi person produk merupakan salah satu metode statistika diferensial yang digunakan untuk kekuatan dan arah linear dan variabel skala interval atau rasio. Metode ini dipilih karena sesuai dengan jenis data dalam penelitian ini.
yaitu data numerik kontinu yang mewakili kategori uang saku dan pengeluaran tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apabila terdapat hubungan yang signifikasi antara uang saku per bulan dengan pengeluaran tetap yang mulai berbulan dan bulanan. Dengan mengetahui hubungan tersebut, diharapkan dapat memberi gambaran nyata mengenai perilaku finansial pelajar khususnya dalam konteks hiburan digital. Selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei asosiatif. Penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel bebas X dalam penelitian ini adalah uang saku per bulan. Sedangkan variabel terikat Y adalah pengeluaran top up game online per bulan. Populasi penelitian adalah pelajar yang aktif bermain game online. Teknik pengambil sampel menggunakan propulsif sampling dengan pertimbangan kemudahan akses sampel berjumlah 30 responden yang dipilih karena dianggap dapat mewakili karakteristik populasi. Pengumpulan data dilakukan menggunakan instrumen angket melalui Google Form dengan judul survei hubungan uang saku dengan pengeluaran tetap game online bulan bagi pelajar. Kuesioner terdiri dari beberapa pertanyaan meliputi nama jenis kelamin, apakah bermain game online, total uang saku per bulan, total pengeluaran game online per bulan, dan siap bermain game dan jenis game yang paling sering ditebak. Skala pengukuran untuk uang saku dan pengeluaran tahap maka skala ordinal berupa rental nilai, kemudian konversi di nilai tengah masing-masing kategori untuk memerlukan perhitungan statistik. Analisis data meliputi yang pertama statistika deskriptif untuk memberi gambaran umum data. Yang kedua, uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk dengan bantuan SPS. Dan yang terakhir, uji hipotesis menggunakan korelasi masuk dengan rumus keterangan dan sebagai koefisien korelasi persen. N sama dengan jumlah sampel, X sama dengan nilai variabel uang saku, Y nilai variabel pengeluaran tetap. Pengujian signifikasi korelasi dilakukan dengan uji T menggunakan rumus dengan derajat kebebasan dengan DF sama dengan N kurang 2 dan taraf signifikasi sama dengan 0,05. Hipotesis penelitian yang diuji adalah 0. Tidak terdapat hubungan yang signifikasi antara uang saku dengan pengeluaran top up game online. Satu, terdapat hubungan yang signifikasi antara uang saku dengan pengeluaran top up game online. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama, statistika deskriptif. Penelitian ini melibatkan 30 responden pelajar yang terdiri dari 15 responden laki-laki 50% dan 15 responden perempuan 50% sebanyak 20 responden 73,3% menyatakan bermain game online, sedangkan 8 responden 26,7% tidak bermain game online. Berikut adalah distribusi responden berdasarkan uang saku dan pengeluaran untuk bulan. Di sini ada kategori uang saku dari kurang lebih 300.000. Ada sebanyak 6 orang, 300.000 sampai 600.000, sebanyak 11 orang, 600.000 sampai 1 juta itu sebanyak 8 orang, dan lebih dari 1 juta itu sebanyak 2 juta. Jadi semua totalnya ada 30. Tampil yang kedua adalah distribusi pengeluaran untuk
Di sini ada dan piano sebanyak 8 orang dari 1.000 sampai 50.000 sebanyak 6 orang, 50.000 sampai 100.000 sebanyak 6 orang, 100.000 sampai 200.000 sebanyak 6 orang, lebih dari 200.000 sebanyak 4 orang. Jadi semua totalnya adalah 30. Berikut statistika dari kedua variabel disajikan dalam tabel berikut. Tabel 3, statistika deskriptif variabel X dan Y. Nah, berdasarkan tabel 3, rata-rata struktur responden sebesar 608.000. Nah, nilai ini berada pada rentang kategori 300.000 sampai 1 juta. Yang mengidentifikasikan bahwa sebagian besar responden adalah belajar dengan masa. Rata-rata pengeluaran top up sebesar 3.000. Artinya, secara rata-rata, setiap pelajar mengalokasikan sekitar 13,7% dari uang sakunya untuk top up gabungan. Yang kedua, uji normalitas. Sebelum melakukan uji korelasi, dilakukan uji normalitas sebagai prasyarat akan uji Sapirowel dengan membaca SPSS karena jumlah sampel N sama dengan 30, N kurang lebih sama dengan 50. Hasil uji normalitas disajikan pada tabel 4. Buat hasil SPS-nya, karena nilai signya kurang lebih 0,05 pada kedua variabel, maka data tidak berdistribusi normal secara penuh. Namun demikian, korelasi produk momen tergolong tahan terhadap pelanggaran normalitas ringan, terutama pada N lebih dari sama dengan 30. Selain itu, mengingat data diperoleh dari skala kategori, bersih ke nilai tengah, maka analisis bersetap dapat dilanjutkan dengan catatan keterbatasan. Berikut definisi korelasi bersumber A. Perhitungan manual. Ini adalah tabel bentuk perhitungan manual korelasi bersumber produk. Momen yang menampilkan nilai X saku dalam rupiah. Ya, pengeluaran top up dalam rupiah serta X kuadrat, Y kuadrat, dan X ya. Berikut data yang sudah diisi. R sama dengan 0,8 menuju korelasi positif yang kuat antara bank saku dengan pengeluaran top up yang lain. Selanjutnya dilakukan uji signifikansi dengan uji T itu. Dengan hasilnya yaitu 7.198. Nilai tabel pada taraf signifikasi I 0,05 dengan IF sama dengan 30 tambah sama dengan 28 dengan 2.000 adalah 2.000 0,48. Karena T itu 7.158 lebih besar T tabel 2.048, maka tanggalnya itu. Berikutnya ada PSS simulasi tersebut. Hasil output SPS pada tabel 6 menunjukkan nilai persen korelasi sebesar 0,804 dengan set sama dengan 0,00
lebih 0,05. Hasil ini konsisten dengan penghitungan manual. Nilai signifikasi 0,00 mengonfirmasi bahwa korelasi antara uang saku dan pengeluaran top up game bukan adalah signifikasi secara statistik. Nomor 4, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikasi antara uang saku dan pengeluaran top up game dan turunan pada pelajar dengan nilai koefisien korelasi R sama dengan 0,804. Interpretasi koefisien korelasi berdasarkan tabel interpretasi nilai R. Nilai 0,804 berada pada kategori korelasi kuat. 0,60 sampai 0,799 sama dengan kuat. 0,80 sama sangat kuat. Dengan demikian, hubungan ini dapat dikategorikan berada di batas antara kuat dan sangat kuat. Koefisien determinasi R kuadrat sama dengan 0,804 kuadrat sama dengan 0,647 atau 64,66%. Artinya sebesar 64,66%. Variasi pengeluaran lain dapat dijelaskan oleh besar kecil yang uang saku yang diterima, sementara 35,34% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengaruh termasuk gaya, kecanduan game, tujuan kompetitif dalam game atau kemampuan orang tua. Temuan ini sejalan dengan logika ekonomi bahwa kemampuan seseorang untuk melakukan pengeluaran konsumtif sangat dipengaruhi oleh pendapatannya. Bagi pelajar, uang saku merupakan sumber pendapatan utama sehingga semakin besar uang saku yang diterima, semakin besar pula peluang untuk melakukan keperluan hiburan termasuk taklim. Data menunjukkan bahwa dari 22 responden yang bermain game online, semua melakukan top up kecuali mereka yang berada pada kategori uang saku terendah. Game yang paling banyak di top up di antara lain belajar sebanyak 6 responden, mobile sebanyak 4 responden, Roblox sebanyak 5 responden, Free Fire sebanyak 3 responden, dan lainnya sebanyak 2 responden. Distribusi data juga menunjukkan bahwa 73,3% responden bermain game online dan dari keseluruhan responden hanya 26,7% yang tidak mengeluarkan uang sama sekali. Hal ini menunjukkan betapa tingginya prevalensi pengeluaran game online di kalangan pelajar saat ini. Yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat hubungan yang positif dan signifikasi antara uang saku dan pengeluaran top up game online bagi pelajar. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien korelasi besar R sama dengan 0,804 dan nilai dihitung sama dengan 7.158 lebih besar dari tabel 2000 dengan 2048 pada taraf signifikasi 0,0. Kekuatan korelasi tergolong kuat di mana semakin tinggi uang saku yang diterima pelajar, maka semakin tinggi pula pengeluaran untuk tetap oleh pelajarnya. Yang terakhir, koefisien determinasi kuadrat sama dengan 0,647 menunjukkan bahwa 64,66% variasi pengeluaran tetap dapat dijelaskan oleh besaran uang saku, sementara 35,34% dipengaruhi faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk lebih memperhatikan pola pengeluaran pelajar.
khususnya dalam hal gemulai, serta memberikan edukasi literasi keuangan sejak dini agar pelajar dapat mengelola uang sakunya secara bijak. Terima kasih. Pak, ada yang perlu ditanyakan? Eh, Baik, mungkin dari saya dulu ya. Saya ada sedikit pertanyaan. Apakah apa saja faktor lain di luar uang saku yang diduga mempengaruhi pengeluaran top-up game online bagi pelajar? Dan berapa besar kontribusinya berdasarkan koefisien determinasi? Baik, izinkan saya menjawab. Berdasarkan koefisien determinasi, R kuadrat sama dengan 0,647 sebesar 64,66%. Variasi top up dijelaskan oleh Pak Saku, sisanya 35,34% dipengaruhi faktor lain, seperti pengaruh teman sebaya, kecanduan game, tujuan kompetitif dalam game, dan kemampuan orang tua. Jadi, ada yang perlu ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, mengapa peneliti tetap melanjutkan uji korelasi person meskipun hasil uji normalitas Sapir-Whorf itu menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Pada korelasi Bergson tergolong tahan terhadap pelanggaran normalitas ringan, terutama pada sampel N lebih besar sama dengan 30. Selain itu, data berasal dari skala kategori yang dikonversi ke nilai tengah, sehingga analisis tetap bisa dilanjutkan dengan catatan keterbatasan. Baik, sekian.